Mohon izin bertanya Ustadz, saya memiliki istri yang lebih salihah dan lebih berilmu dibanding saya. Terkadang ketika saya sedang merasa sakit dan di waktu yang sama sedang ada kajian, memang ilmu itu sangat penting, sedangkan saya hanya meminta perhatian istri atas apa yang saya keluhkan. Namun istri selalu menghindari saya dan memilih kajian. Bagaimana yang seperti ini Ustadz? Minta solusinya, jazakallahu khair. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, selalu melihat masalah seperti ini dari dua sisi ya, dua aspek, sisi suami dan sisi istri. Dari sisi suami dulu, bersyukurlah punya istri yang semangat untuk belajar dengan ilmu dan seterusnya. Itu mahal lah, itu mewah banget, langka yang seperti itu. Dan bersyukurlah kepada Rabbul Alamin. Dan nggak semua orang yang datang kajian punya mental seperti itu, yang memprioritaskan gitu loh. Orang datang kajian kan motifnya macam-macam, tapi kita berusaha husnudzon sama semua pihak. Jadi bersyukurlah, dan kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi kualitas istri kita. Jadi begitu kita bersyukur maka Allah akan tambah lagi gitu loh. Jadi istri kita tambah menghindari kita, bukan. Allah sama istri kita tambah baik gitu, tambah baik lagi. Jadi syukuri dulu lah. Dan kalaupun ada kesalahan teknis seperti ini sebenarnya biasanya ya, ini hanya kesalahpahaman aja. Karena mungkin istri berpikir bahwa harus mendahulukan Allah dan Rasulnya gitu loh. Karena ilmu itu kan firman Allah, jadi Allah dulu sebelum suami. Padahal ini tidak kontradiksi. Dan yang memerintahkan kita melayani suami dalam kondisi seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila fardu ain bersinggungan dengan fardu kifayah, maka dikedepankan fardu ain. Dan apabila dua-duanya fardu ain dan yang satu wajib mudhoyak dalam ilmu usul fikih, waktunya itu sempit, dan yang satu misalnya bisa diulang dengan rekaman dan seterusnya, maka dahulukan dulu wajib yang waktunya sempit, seperti suami lagi sakit dan urgent butuh support dari istri. Jadi ini sebenarnya masalahnya dalam masalah detail ilmu, karena mungkin istrinya belum belajar kaidah fikih, belum belajar usul fikih tentang wajib terbagi menjadi dua dalam segi waktu dan lain sebagainya. Dan itu lebih mudah untuk diluruskan dibanding jika kita punya istri yang ahli dunia, lalu mencari panggung hawa nafsu, lalu sibuk dengan segala macam, lalu memikirkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi syukuri, lalu kesalahan ini tinggal dibenahi dengan izin Allah, semua akan terkurangi dengan berjalannya waktu. Itu yang pertama. Dari segi pokoknya suami bersyukur dulu lah, dan jangan dihalang-halangi karena itu keberkahan. Suami harus kasih akses, kecuali kalau dia bisa didik sendiri. Kalau dia bisa didik istrinya sendiri, ya sudah, itu domain dia, itu hak dia. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau kita belum bisa mendidik istri kita nggak punya ilmu, maka kasih akses yang lebar, yang maksimal ke istri selama tidak mengganggu kewajiban-kewajiban yang lain. Dukung istri untuk kajian, dukung untuk menuntut ilmu, dukung untuk memuliakan ilmu. Nanti Allah kasih keberkahan lah. Allah kan itu pasti Allah akan kasih keberkahan. Dan al-wasailaha aqamul maqasid, dan sarana hukumnya sama dengan tujuan. Dan kaidah mengatakan la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib kalau tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Apabila istri tidak bisa maksimal menuntut ilmu yang wajib tanpa dukungan dari suami, maka dukungan suami wajib. Dan kalau suami dukung, maka dia dapat pahala wajib, dan pahala wajib adalah pahala terbesar dalam agama kita. Itu dari sisi suami. Dari sisi istri, semakin kita belajar, semakin kita berkhidmat kepada suami. Semakin kita belajar, kita semakin sadar dan tahu kedudukan suami. Semakin kita belajar, kita semakin merendah di hadapan suami. Dan sekali lagi, tidak ada kontradiksi. Dan tadi sudah kita katakan bahwa apabila dua-duanya wajib, maka wajib yang waktunya sempit dan dibutuhkan urgen, itu didahulukan dibanding wajib yang waktunya cukup luas atau bisa diulang dengan video atau dengan siaran ulang dan dengan sosial media. Dan sekarang Allah mudahkan, bisa gitu.
Jadi misalnya gitu. Jadi kalau misalnya contoh ada istri lagi asik-asik aja, suaminya kena serangan jantung, jangan dibiarin tuh suami. Nanti mas, nanti beb, sabar. Kalau mati syahid udah tenang. Jangan bilang begitu. Ini suami serangan jantung. Anda masih asik ikut kajian, tinggalkan kajian dulu, lalu urus suami. Nanti suaminya, nanti kajiannya putar ulang, ilah catatan dan seterusnya. Sekarang dimudahkan kok dengan rekaman segala macam. Jadi yang urgent itu diprioritaskan. Wajib mudhayab muqaddam ala wajib puasa, sebagaimana kaidah dalam ilmu usul fikih dan hal-hal yang lain. Dan kalau salah, minta maaf sama suami, minta ridho suami. Dan ridho suami itu luar biasa besarnya. Nabi SAW mengatakan, "Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw naruk." Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu, karena surga nerakamu itu tergantung suamimu setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan saya ingatkan, kita masih berada di hari-hari terakhir bulan Al-Muharram atau 20-an, di hari-hari 20-an. Jadi maksimalkan bulan haram ini, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa beribadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.